Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum studi kelayakan usaha peternakan petelur, yang mana usaha peternakan petelur ini perlu dikaji dari berbagai aspek untuk melihat layak tidaknya usaha peternakan telur ini dijalankan. Ya. Jadi usaha peternakan telur ini merupakan usaha sangat menguntungkan, di mana tiap tahun harga telur semakin naik. Begitu juga jumlah permintaan diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ya. Kemudian terkait dengan studi kelayakan usaha peternakan ayam petelur, ada beberapa aspek yang perlu dikaji. Yang pertama itu aspek hukum, kedua aspek pasar dan pemasaran, ketiga aspek teknis dan teknologi, keempat aspek finansial atau keuangan. Ya. Yang pertama terkait dengan aspek hukum, kita harus mengkaji terkait legalitas dari suatu usaha atau perusahaan peternakan ayam petelur tersebut. Di antaranya terkait dengan izin-izin usaha, kemudian lokasi diadakannya usaha peternakan telur tersebut. Kemudian yang kedua itu aspek pasar dan pemasaran, yang tentunya sangat terkait dengan prospek pasar dan peluang pasar. Yang pertama yaitu sasaran pasar. Jadi sasaran pasar itu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, dan semua kalangan ini yang dituju adalah ibu rumah tangga. Ya. Kemudian posisi pasar itu bagaimana usaha peternakan ayam petelur ini diterima oleh masyarakat dan memberikan citra di mata masyarakat. Kemudian aspek teknis dan teknologi. Jadi untuk menghasilkan telur yang berkualitas tentunya harus pemeliharaan dengan baik, ditinjau dari segi pakan, kemudian pakan maupun kesehatan ternak ayam itu sendiri. Ya. Terkait dengan aspek teknis dan teknologi ada beberapa yang perlu dikaji, yaitu bahan utama ya seperti ayam pulet, kemudian pakan, kemudian bahan pendukung itu obat-obatan, peralatan, kemudian terkait dengan proses produksi yaitu mulai dari pemeliharaan ayam, kemudian bagaimana ayam itu berproduksi itu menghasilkan telur, kemudian proses telur itu dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan proses pemasaran atau distribusi. Kemudian terkait dengan tenaga kerja ini juga perlu dikaji, yaitu bagaimana struktur organisasi dari tenaga kerja itu sendiri, tenaga kerja yang terkait dengan pemeliharaan, pendistribusian, maupun bagian keamanan dari usaha peternakan telur itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu aspek finansial. Jadi ini aspek finansial merupakan salah satu aspek yang paling penting dikaji dalam usaha peternakan untuk melihat bagaimana kinerja dari usaha peternakan telur itu sendiri. Yang pertama yang perlu dikaji dari aspek finansial atau keuangan ini, yang pertama yaitu modal, di mana modal ini diperuntukkan sebagai modal kerja dan modal operasional. Jadi modal kerja dan modal operasional ini diperuntukkan untuk biaya prainvestasi, kemudian biaya aktiva dan biaya operasional. Biaya prainvestasi seperti misalnya pengurusan izin-izin maupun legalitas usaha lainnya. Kemudian biaya aktiva itu biaya yang dibutuhkan dalam investasi usaha peternakan itu sendiri, ya seperti misalnya kandang, peralatan, maupun bibit ternak ayam petelur. Kemudian yang kedua yaitu arus kas, ya. Jadi arus kas ini merupakan salah satu komponen untuk melihat layak tidaknya suatu usaha, di mana pada arus kas ini kita bisa melihat berapa penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasional usaha peternakan ayam petelur dengan memperhatikan arus kas bersih, kemudian penyusutan dan pembayaran pajak maupun bunga pada usaha peternakan itu sendiri.
Kemudian dalam menganalisa suatu usaha peternakan petelur ini dari aspek keuangan, ya kita harus melihat laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini mencakup neraca dan laba rugi dan arus kas itu sendiri. Kemudian yang pertama, neraca yang merupakan bagian dari komponen neraca yaitu aktiva dan pasiva. Di mana pada aktiva itu komponennya itu ada aktiva lancar dengan aktiva tetap terkait dengan arus kas yang terjadi. Kemudian aktiva tetap yaitu aset yang dimiliki oleh suatu usaha peternakan petelur itu sendiri. Kemudian pada komponen pasiva yaitu terdiri dari kewajiban dan modal. Jadi kewajiban itu merupakan utang-utang dari usaha peternakan petelur itu sendiri. Kemudian komponen yang kedua yaitu laporan laba rugi, di mana pada laba rugi ini kita bisa melihat berapa nilai keuntungan ataupun kerugian diperoleh dari usaha peternakan petelur itu sendiri. Jadi komponen laba rugi itu diantaranya ada pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, kemudian pajak sebelum dan pajak setelah pajak dan laba sebelum pajak. Jadi itu yang merupakan komponen dari laporan laba rugi. Ya. Kemudian terkait dengan kajian-kajian aspek finansial atau keuangan ini, jadi ada beberapa penilaian untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha peternakan itu sendiri dengan melihat penilaian investasi. Ya. Yang pertama itu PP atau dikenal dengan payback period. Jadi metode ini merupakan hasil perhitungan untuk melihat seberapa cepat suatu usaha peternakan itu bisa mengembalikan investasi yang telah dilakukan atau telah dijalankan terkait dengan modal kerja dan modal operasional. Kemudian yang kedua yaitu ARR, Average Rate of Return. Jadi ARR ini untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Kemudian yang ketiga yaitu NPV, Net Present Value. Jadi ini melihat selisih antara present value penerimaan dengan present value pengeluaran. Di mana jika NPV atau Net Present Value ini positif, ya, berarti investasi yang diharapkan akan meningkat sehingga kekayaan pemodal meningkat karena dengan investasi tersebut dinilai menguntungkan. Kemudian penilaian kelayakan investasi yang terakhir itu adalah PI atau Probability Index, di mana metode ini melihat bagaimana kemampuan suatu usaha menilai present value dari rencana penerimaan yang akan datang dengan present value dari yang telah dilaksanakan. Jadi untuk melihat bagaimana perbandingan apa yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya dengan periode yang telah dilaksanakan. Jadi untuk melihat kelayakannya. Jadi pada umumnya penilaian kelayakan investasi ini jika bernilai positif, itu berarti bahwa usaha ini memiliki nilai kelayakan yang baik untuk dapat tetap dilaksanakan. Tujuan praktikum studi kelayakan usaha peternakan ini yang pertama agar mahasiswa dapat memahami arti penting kelayakan suatu usaha peternakan. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa aspek-aspek yang terkait dalam kelayakan usaha. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kajian-kajian yang harus dianalisa terkait dengan aspek-aspek studi kelayakan usaha, sehingga dapat lebih memahami aplikasi kelayakan usaha dalam berbagai bidang, sehingga dapat meminimalkan risiko yang terjadi pada suatu usaha peternakan.
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ini sedang berada di usaha peternakan di ayam petelur. Kami ingin mewawancarai salah satu pegiat usaha di ayam petelur ini yang sudah berkecimpung selama 5 tahun lebih di wilayah Kecamatan Palangga. Bapak ini sudah menggeluti usaha ini semenjak 5 tahun lebih. Bapak ini bernama Nursani Natsir. Halo Pak. Iya. Eh, Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai usaha ini. Sudah berapa lama Pak menggeluti usaha ini? Ya, alhamdulillah untuk peternakan usaha ayam petelur kami itu dimulai sejak awal 2015. Jadi kurang lebih ya jalan 6 tahun lah untuk usaha peternakan petelur kami. Peternakan kami ini kami beri nama Desa Lepam. Ya, Desa Lepam nih. Ya. Bagaimana Bapak bisa berkecimpung di usaha peternakan ini? Ya baik, untuk kami bercerita sedikit kenapa saya memulai usaha peternakan petelur ini. Jadi dari SMP, dari SMA kami tuh memang berkecimpung di dunia ayam. Jadi saya dari SMA itu membantu om saya di peternakan ayam broiler. Ya. Jadi selama 3 tahun itu saya bergelut di dunia ayam broiler. Tapi nah pertanyaannya kenapa bisa. kami di layar di ya, petelur, telur. kenapa bukan di broiler? Ya. Nah untuk broiler sekarang ini untuk profitnya saya lihat ya kurang bagus lagi Ya. dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya coba untuk beralih ke ayam layar atau petelur ya. Untuk usaha Bapak ini cara merawat ayam ini bagaimana? Dari lokasinya bagaimana? Untuk lokasinya? Untuk awal peternakan kami itu berada di belakang rumah. Ya. Karena saya lihat lokasi di belakang rumah itu kurang strategis ya, kurang memungkinkan karena di sana itu padat penduduk. Makanya saya alihkan di sini ke dusun Cambaya. Ya. Yang tadinya itu di belakang rumah saya pindahkan ke sini karena untuk lokasinya di sini saya lihat cukup strategis, Ya. agak jauh lah dari pemukiman warga. Tidak mengganggu jadi juga. tidak mengganggu kerumunan, apalagi kalau ayam, kita tahu ayam petelur itu ya bau fesesnya mengganggu warga. Ya. Makanya saya tempatkan di dusun Cambaya untuk mengurangi Jauh dari pemukiman warga. jauh dari juga. pemukiman ya. Ya, untuk kandangnya bagaimana? Posisinya kah? Bentuknya bagaimana? Ya di awal 2015 itu karena kami berawal dari populasi 500 Ya. Untuk kandang awal itu ya masih kandang intensif lah, masih bambu. Sekarang alhamdulillah lumayan bagus, sudah memakai bed tray yang sedikit modern lah Ya. dibanding sebelumnya. Lebih efisien juga dari pemeliharaan kalau Kalau dari perbandingan dari kandang bambu dengan kandang bed tray kandang bed tray sekarang ini ya lumayan bersih, telurnya itu bersih karena kalau kita pakai bambu biasa fesesnya itu menempel di bambu, jadi mengakibatkan telur itu kotor ya. Untuk pakannya bagaimana? Nah di sini pakan kita ikuti bagaimana perkembangan harga. Ya. Kalau misalnya harga naik, biasa kita pakai pakan jadi atau biasa dikatakan self mix, pakan komplit yang langsung dari pabrikan. Ya. Kalau harga bahan bakunya murah, kayak jagung murah, dedak murah, konsentrat murah, kita meracik sendiri. Ya. Gitu. Itu saja. Kalau untuk untuk kesehatan ternaknya bagaimana? Kalau kesehatan ternak kita di sini dipandu dengan kemitraan Medium. Ya. Jadi untuk kesehatan itu biasa kita dipandu oleh PT Medium untuk mengecek kesehatan ayam. Jadi di Medium juga itu bagusnya kita misalnya ada ayam yang sakit bermasalah, kita hubungi orangnya Medium, orang lapangannya, dia langsung datang ke lapangan ya. Begitupun dengan PPN-nya Jaffa ada juga.
untuk bagian kesehatan ayam. Untuk vaksinnya, untuk pengendalian penyakitnya bagaimana? Biosecurity-nya bagaimana? Kalau untuk vaksin, Ya. kita memang dipandu. Ya. Saya bilang tadi dari menu untuk vaksinnya itu ada vaksin repak namanya yang divaksin setiap 1,5 bulan satu kali. Jadi Untuk itu vaksin. mitra akan datang sini jika dibutuhkan. Ya, jadi kita sisa hubungi Ini mereka. kita hubungi Madiun, Ya. kemudian dia datangkan vaksinatornya Ya. untuk vaksin di kandang kami. Ini populasinya berapa? Kalau untuk sekarang ini, alhamdulillah populasi sudah 4.000, Ya. 4.000 dua kandang. Jadi satu kandang itu populasi 2.000. Untuk produksi telurnya bagaimana? Alhamdulillah produksi telur selama ini masih stabil, masih di atas 90%. Kira-kira berapa butir setiap satu kali panen? Kalau yang 2.000 ini untuk panennya per hari itu ada 60 rak Per hari ya? per hari. Nah. Jadi kalau kita ya 1.800 lah per hari. Untuk cara meningkatkan produksi telurnya bagaimana? Untuk meningkatkan produksi itu yang penting itu yang pertama manajemen di kandang. Untuk yang yang kita bisa kita lihat tidak bertelur, supaya diberikan perlakuan khusus, misalnya dikasih multivitamin begitu. Untuk pemasaran telurnya bagaimana? Biasanya dipasarkan di mana? Kalau untuk sementara ini kendala pemasaran telur untuk di kampung-kampung itu cukup gampang ya, karena hanya konsumen yang datang langsung ke kandang untuk membeli telur. Langsung diambil Ada dari juga memang yang langganan khusus, misalnya kan di sini ada dekat pesantren. Ya. Jadi biasa orang pesantren di sini yang datang untuk langsung membeli. Ada juga untuk di warung-warung, ada Ya. yang warung di Makassar, di Malengkeri juga untuk pemasaran daerah Limbung Goa lah. Limbung Goa Makassar Untuk lah saat ini. sebagian. Untuk pengolahan fesesnya bagaimana? Ini kan pasti berat juga untuk fesesnya tuh. Untuk pesesnya itu kita jual biasanya orang dataran tinggi itu yang beli untuk dijadikan pupuk kandang. Itu saja. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk wawancara pada hari ini. Demikianlah untuk hari ini wawancara kami di salah satu pegiat usaha peternakan di daerah Palangga Goa. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, dari praktikum studi kelayakan usaha peternakan ini, itu mahasiswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melihat kelayakan dari aspek-aspek studi kelayakan usaha, diantaranya aspek hukum, yaitu dengan melihat apakah peternakan ayam petelur ini dapat diterima dengan melihat legalitas aspek secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek teknis, bagaimana mahasiswa dapat melihat siklus produksi dari suatu usaha peternakan dengan memperhatikan manajemen pemeliharaan sehingga usaha peternakan ini dapat berhasil dengan baik. Kemudian aspek finansial yaitu dengan melihat beberapa perhitungan yang menyatakan bahwa usaha peternakan petelur ini dinyatakan layak. Kemudian yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran, yaitu dengan melihat bagaimana usaha peternakan ini menghasilkan produk yang berkualitas, utamanya telur, dan dapat memenuhi permintaan pada berbagai kalangan dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.